Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda, kenapa banyak anak merasa tidak dicintai apa adanya atau tidak merasa disayangi apa adanya? Ya, ini yang membuat anak-anak itu sulit diatur, sulit dinasihati. Karena seringkali anak merasa tidak dicintai atau merasa tidak disayangi. Kenapa sih anak bisa merasa tidak dicintai atau disayangi? Anak akan merasa itu ketika apa? Satu, ketika dibanding-bandingkan. Anak akan merasa tidak dicintai atau tidak disayangi apa adanya ketika dibanding-bandingkan. Sampai-sampai para psikolog menyampaikan bahwa comparison is dangerous. Yang membandingkan itu bahaya sekali. Just don't, jangan pernah lakukan itu. Kenapa efek dari dibanding-bandingkan itu, membanding-bandingkan itu bahaya sekali? Pertama, itu akan menghancurkan harga diri anak. Jadi anak yang suka dibandingkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan sepupunya, dengan temannya, itu menghancurkan harga diri dia. Ya, membuat diri dia merasa tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk dari orang lain. Yang kedua, orang yang suka dibanding-bandingkan itu akan ditumbuhkan atau menumbuhkan mental menang kalah. I win, you lose. Jadi tidak sehat. Nanti anak itu akan punya rasa kompetisi yang tidak sehat. Bahkan dia akhirnya akan membuat dirinya kalau kalah itu akan depresi. Dia akan mengutuk diri. Dia akan makin terperosok ke dalam mental yang terganggu ketika mentalnya menang kalah karena suka dibanding-bandingkan. Yang ketiga, ini yang paling buruk, cemburu atau benci kepada rivalnya. Kebayang gak kalau dibandingin sama adik atau kakaknya? Dia benci kakaknya, dia benci adiknya. Padahal kakak atau adiknya belum tentu bersalah sama dia. Kakak adiknya mungkin baik. Ayah bunda pernah menemukan gak tiba-tiba si kakak gitu, misalnya yang dibandingkan sama adiknya, tiba-tiba adiknya lagi main dipukul, ditendang misal. Atau ketika si kakak itu diomelin ibunya, dia bilang, tuh lihat tuh adik kamu sudah mandi, kamu belum. Ya, ketika dia selesai mandi, dia sakiti adiknya gara-gara lu sih mandi duluan jadi gua kena marah dan sebagainya. Itu adalah efek-efek dari membandingkan. Ya, perlu dipahami ayah bunda, setiap anak itu unik. Ya, setiap anak itu unik dan problemnya adalah ketika sering dibandingkan, nanti anak akan sulit bahagia. Jadi hati-hati dengan membandingkan. Yang terakhir, yang kedua, yang membuat anak merasa tidak dicintai atau tidak disayangi adalah ketika orang tua memarahi dia, memarahnya dengan kalimat yang salah. Hati-hati. Contoh, mama paling gak bisa begini, mama gak suka, mama gak bisa sayang sama anak yang begini, mama gak bisa terima. Ya, mama gak mau sayang anak yang ngeberantakin rumah misalnya gitu. Mama gak mau sayang anak yang suka bertengkar. Mama paling males deh punya anak yang gak mau belajar. Kalimat-kalimat bahwa si orang tua nggak terima, walaupun karakter si anak memang tidak benar, si anak tetap tidak bisa menerima bahwa dirinya tidak diterima seutuhnya. Ya, ketika dia keluar jalur, tiba-tiba kalimatnya begitu, dia merasa tidak disayang gitu, tidak dicintai apa adanya. Jadi ayah bunda, hati-hati dengan dua hal ini. Ya, yang pertama adalah comparison is dangerous, membandingkan itu sangat bahaya, pastikan jangan kita lakukan. Yang kedua, hati-hati ketika kita marah, kalimat-kalimat yang tidak menganggap dia betul-betul baik atau anak Anda yang baik, itu akan membuat dia sakit hati atau kecewa. Memang tidak langsung ditunjukkan di saat itu, tetapi trauma batin itu membekas dan sangat sulit hilangnya. Kecuali ayah bunda betul-betul ya mulai hari ini memperhatikan itu, tidak lagi melakukan itu, dan perbaiki emotional bonding ke anak, ikatan hati ke anak. Insya Allah anak-anak terselamatkan dari kekeliruan yang pernah kita lakukan. Semoga manfaat.